Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami dapat melakukan kebaktian kami. Tidak ada kemerdekaan. Karena itu saudara-saudara, apapun usaha manusia, semuanya pasti sia-sia. Apapun yang dilakukan manusia, semuanya pasti gagal. Mereka tidak akan mengalami kemerdekaan. Walaupun mereka mengklaim bahwa kami merasa tenang, merasa damai, itu adalah kemerdekaan semua. Bukan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati berarti kita telah bebas dari dosa dan maut. Artinya bahwa dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, apa dikatakan firman Tuhan ya dalam Roma pasal 3 ayat 23 ya. Sebab coba lihat Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 9. Tak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Ya. Keadaan manusia berdosa. Ya. Ini dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga semua keturunannya adalah berdosa. Bibit itu dari Adam dan Hawa karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Dia mengikuti perkataan si ular tua atau iblis, sehingga Adam dan Hawa berdosa dan keturunannya secara manusia berdosa. Saudara, syukur kepada Allah bahwa dosa ini Yesus tanggung. Yesus selesaikan, dia datang, dia adalah Allah, dia adalah firman menjadi daging, menjadi manusia. Dia mau menjadi manusia supaya dia dapat menebus dosa-dosa manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Hanya dengan cara ini Allah melakukannya. Ya, memang Allah sanggup menyelamatkan manusia dengan cara yang lain, tetapi dari awal Allah sudah memproklamasikan dengan cara ini, dan Allah terus menerus memberikan firman-Nya melalui bangsa Israel, melalui hamba-hambanya, bahkan melalui Habel yang mempersembahkan persembahan yaitu korban domba yang disembelih dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu gambaran daripada Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menghapus dosa dunia. Dan terus-menerus bangsa Israel melakukan itu. Itu semua gambaran daripada Yesus Kristus. Dan Yesus sudah datang, dia sudah mempersembahkan dirinya, dialah korban yang sempurna, dialah korban yang sejati itu, dia mencurahkan darahnya, darah yang kudus, darah yang suci untuk menebus manusia dari dosa. Saudara dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati berarti kita telah bebas dari dosa dan maut. Saudara, maut terjadi karena dosa. Akibat daripada dosa itu manusia mengalami maut. Maut itu kematian. Ini harus dialami oleh manusia. Karena itu adalah bentuk penghukuman daripada Tuhan kepada manusia karena ketidaktaatan manusia kepada firman Allah. Maka manusia konsekuensinya, akibatnya adalah manusia harus mengalami maut, kematian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita manusia tidak bisa menghindar dari maut. Tidak bisa kita menghindar dari maut. Siapapun orang di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Hanya masalah waktu saja. Saya bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari Rabu yang lalu itu saya hampir juga mengalami kematian. Saya cerita sedikit saudara-saudara, memang ketika saya mengingat ini pagi-pagi saya selalu bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan hidup yang diberikan kepada saya, bahwa ternyata saya masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melakukan hal yang baik di dalam hidup saya. Hari Rabu yang lalu saudara-saudara dari rumah susun Petamburan, kalau saudara pernah ke sana itu
Petamburan itu kalau melewati Pejombongan mutar balik ke kiri itu tidak jauh ada rel kereta api. Rel kereta api yang lurusnya itu beberapa meter, yang mungkin sekitar 100 meter itu sudah rumah susun Petamburan. Saudara-saudara, saya mengantar ke situ tidak ada masalah karena ada penjaga, itu penjaga kereta pakai bambu. Waktu saya mengantar tidak ada masalah, kereta api tidak ada yang lewat, saya lewat biasa. Selamat ya sampai tujuan mengantar. Lalu kemudian saya dapat lagi di situ ya, di rumah susun itu mau ke ITC. Saudara, kami memang berbicara mengenai situasi saat ini ya. Terus kira-kira 50 meter saya sudah melihat bahwa penjaga rel itu sudah membentangkan bambu ya, karena memang darurat ya, nggak ada otomatis itu ada bunyi suara-suara. Lalu kemudian sudah lewat kereta api, lewat kereta api. Terus saya di seberangnya, yang menjaga itu di seberang saya ya. Karena saya pikir sudah lewat, saya lewat masuk ya kan. Ternyata dia angkat itu bambu itu cepat. Saya tiba-tiba kaki saya menginjak rem, berhenti ya. Sempat juga ini wanita yang saya bawa panik juga. Akhirnya saya langsung gas. Saya tahan gigi satu langsung jalan cepat itu mobil saya. Kira-kira nggak sampai setengah menit, saudara-saudara, mobil kereta api dari belakang kencang sekali, luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya benar-benar pucat di situ. Wajah saya katanya pucat, merasa shock ya, karena belum pernah mengalami seperti itu. Ya, mungkin saya ke depannya harus berhati-hati kalau lewat kereta api. Karena memang saya yakin karena sudah lewat kereta api yang pertama, itu kereta api yang kedua mungkin masih ada 5 menit atau 10 menit itu rupanya beruntung ya. Saudara-saudara, itu penumpang 2 wanita di dalam mobil saya sangat bersyukur ya. Aduh Pak, terima kasih bisa kita selamat ya. Saya bilang, Bu Mbak, belum waktunya kita pergi dari dunia ini. Bersyukur. Sepanjang hari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bernyanyi, mengucap syukur. Saya katakan terima kasih Tuhan atas penjagaan perlindungan. Engkau membebaskan saya dari bahaya maut. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya ini bisa kita alami ya. Terkadang hal-hal seperti itu kita alami. Saudara-saudara, setelah saya mengalami itu, kalau saya bangun pagi-pagi, saya ingat itu. Selalu bulu saya merinding itu ya. Aduh, puji Tuhan saya masih hidup pagi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Semua manusia pasti akan mengalami maut. Itu disebabkan manusia ya berdosa. Mari kita lihat saudara-saudara Roma pasal 8 ayat 1 ya. Demikian dikatakan firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, dikatakan di sini roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Bahkan dikatakan maut tidak lagi juga berkuasa, dimerdekakan. Artinya bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita akan berada di sorga. Maut tidak lagi berkuasa dalam hidup kita karena Kristus sudah memberikan contoh. Dia mati dan bangkit dari kematian. Saudara, kalau kita merenungkan ini, kita sungguh bersyukur dan kita seharusnya semakin terdorong untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut.
Artinya saudara-saudara bahwa masa depan kita sudah dijala hamba dosa, tetapi setelah percaya kepada Kristus hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya apa? Selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hamba itu pelayan, saudara-saudara. Hamba itu yang melakukan. Hamba Tuhan berarti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya dia menghasilkan buah bagi Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita pilih hidup kita ini memberi buah. Buah-buah apa? Buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 5, ya, ayat 9 dulu, ya, ada sekitar 9 buah-buah roh yang disebut saudara, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, itu terakhir itu penguasaan diri. Itu yang kita tampilkan dari dalam hidup kita. Bahwa kita sudah diberikan Tuhan, kemerdekaan itu menghasilkan itu. Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu. Yang kedua, ketika kita menerima kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus, maka kita harus mempergunakan kemerdekaan itu secara bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti tidak boleh lagi sebebas-bebasnya, ya. Tidak boleh lagi kita misalnya melakukan ini, memfitnah, bohong dan sebagainya. Oh, saya sudah merdeka, nanti saya berbohong tidak apa-apa, nanti saya memfitnah tidak apa-apa, nanti saya memukul suami saya tidak apa-apa, nanti saya memukul istri saya tidak apa-apa. Tidak boleh, saudara-saudara. Ya, harus bertanggung jawab. Kalau kita sudah menerima kemerdekaan itu, mempergunakan kemerdekaan secara bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Berarti hidup kita ini sudah dimerdekakan Tuhan. Hidup untuk firman yang kami renungkan saat ini. Hidup dalam kemerdekaan sejati.